Itu satu-satunya hal yang paling takut Putin kehilangan, sampai dia terlalu takut mengirimkannya ke Ukraina. Putin menyembunyikannya. Lebih dari 1.700 km ke dalam wilayah Rusia yang diklaim Putin sebagai salah satu hasil manufaktur Rusia yang paling mengesankan, bersembunyi di sebuah landasan udara. Namun Ukraina menolak omong kosong Putin, menemukan lalu menghancurkan yang disembunyikan Putin. Menghancurkannya habis-habisan agar Rusia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Su-57 Rusia sudah tumbang. Bersama mereka, runtuh juga kebohongan Rusia soal jet tempur terbarunya yang diklaim termasuk yang terbaik di dunia. Kita pergi ke daerah Rusia yang jarang dikenal, Chelyabinsk. Terletak sekitar 1.700 km atau sedikit lebih dari 1.050 mil dari perbatasan Ukraina, Chelyabinsk lebih dekat ke Kazakhstan daripada ke Ukraina. Wilayah ini adalah rumah bagi industri pertahanan yang mendukung mesin perang Putin selama bertahun-tahun. Jarak selalu menguntungkan wilayah ini. Pembuatan tank dan perlengkapan pertahanan berat bisa dilakukan karena Putin merasa yakin bahwa Ukraina tidak akan pernah mampu melancarkan serangan ke Chelyabinsk. Wilayah ini juga menjadi lokasi lapangan udara Shargol milik Rusia. Kombinasi lapangan udara dan jarak membuat Chelyabinsk jadi tempat ideal bagi Putin menyembunyikan salah satu peralatan militer paling berharga Rusia, Su-57. Putin mengira jet tempur Rusia yang katanya ultra modern akan aman di Shargod. Di sana, Su-57 Rusia dapat dirawat saat pilot berlatih menggunakannya. Ternyata, latihan para pilot itu tidak banyak gunanya. Dan ada lebih dari satu alasan mengapa Su-57 tidak sehebat yang diklaim Rusia seperti yang akan segera kamu ketahui. Tapi saat ini itu tidak penting. Kenapa? Karena lebih dari 1.000 mil ke dalam wilayah Rusia, Su-57 terbakar setelah Ukraina melakukan serangan jarak jauh yang luar biasa. Jet tempur yang tersembunyi telah terungkap dan Putin sangat marah. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina membagikan rincian dasar melalui postingan Telegram pada 1 Mei. Ya, pada 25 April 2026 di pangkalan udara Shargal di wilayah Chelyabinsk, Federasi Rusia, pasukan sistem tak berawak dari Angkatan Bersenjata Ukraina menghantam beberapa jet tempur Su-57 dan satu pesawat tempur pembom Su-34, ungkap staf umum dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu terdengar biasa saja, seolah Ukraina tak melakukan salah satu serangan paling luar biasa dalam perang ini. Pernyataan ini menggambarkan hari biasa bagi Ukraina yang diyakini akan lebih menakuti Putin dibanding hal lain. Ukraina mengatakan ini bukan masalah besar, mereka baru saja menghancurkan jet tempurmu yang paling modern, ditambah satu serangan ekstra dan bisa melakukannya lagi. Rusia mungkin akan mencoba buru-buru mengklaim bahwa hal seperti itu tidak pernah terjadi jika bukan karena adanya foto satelit. Klaim Ukraina tentang serangan di Chargol bukanlah kebohongan atau propaganda, itu benar-benar nyata. Saluran Telegram Exila Nova Plus, termasuk yang pertama menampilkan kerusakan oleh Ukraina pada unggahan 1 Mei, memperlihatkan setidaknya satu Su-57 dan Su-34 hancur di landasan Rusia. Blog Pertahanan membagikan gambar yang sama, menunjukkan bahwa gambar tersebut konsisten dengan klaim Ukraina dan tampaknya memperlihatkan serangan yang berhasil terhadap area parkir pesawat di pangkalan Chargol. Kali ini kamu tidak bisa mengelak Rusia. Ukraina menemukan, menyerang dan menghancurkan sesuatu yang sangat ingin disembunyikan Putin. Seolah itu belum cukup buruk bagi pemimpin diktator Rusia, serangan di Chelyabinsk bukan pertama kalinya Ukraina memburu dan menyingkirkan Su-57 Rusia. Menurut Kyiv Post, ini adalah kedua kalinya Ukraina berhasil melumpuhkan salah satu jet tempur Rusia yang katanya generasi kelima. Yang pertama terjadi pada Juni 2024 ketika Ukraina mengirim drone jarak jauhnya ke lapangan udara Aktubinsk yang berjarak sekitar 460 km atau 286 mil dari perbatasan Ukraina. Serangan Ukraina 2024 tampaknya hanya sebagian berhasil. Majalah Military Watch mengonfirmasi serangan itu terjadi, namun menambahkan Su-57 Rusia yang rusak diyakini bisa beroperasi lagi setelah diperbaiki. Namun, pesan sudah tersampaikan, Ukraina bisa menghantam jet tempur paling modern milik Rusia, dan saya yakin bukan kebetulan jika Su-57 yang dihantam Ukraina pada tahun 2026 berada lebih dari 3,5 kali lebih jauh dari perbatasan Ukraina. Putin tampaknya memindahkan mereka lebih jauh untuk mencegah serangan seperti di Aktubinsk terulang. Itu tidak berhasil. Dan jika gambar satelit dari bangkai hangus Su-57 di Shargal bisa dijadikan acuan, Ukraina tidak mengulangi kesalahan tahun 2024.
Setidaknya satu Su-57 milik Rusia telah terbakar hingga tidak bisa digunakan lagi, dan mungkin ada satu lagi jika staf umum Ukraina benar. Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Ukraina berhasil menghancurkan salah satu Su-34 milik Rusia saat serangan akhir April lalu. Jet tempur itu mungkin lebih penting bagi upaya perang Rusia daripada Su-57. Saat jet lain bersembunyi di pangkalan udara yang dianggap aman oleh Putin, Su-34 justru menjadi alat penghancur utama Rusia dalam kampanye udara melawan Ukraina. Jet itu jarang terbang ke wilayah Ukraina. Rusia belajar dari pengalamannya setelah kehilangan sekitar 200 pesawat di bulan-bulan awal perang, saat Ukraina berhasil melawan jet Rusia dengan pertahanan anti pesawat. Jadi, Su-34 sebagian besar kini hanya digunakan untuk melemparkan bom berpemandu UMPK dan UMPB ke Ukraina dari jarak bermil-mil di belakang garis depan. Bom-bom itu dijatuhkan dalam jumlah besar hingga bisa menghancurkan kota dan pertahanan Ukraina. Menjatuhkan satu Su-34 berarti Ukraina telah merampas dari Rusia satu lagi pesawat pembawa bom berpemandu. Itu adalah pencapaian tersendiri. Namun, yang lebih mengesankan dan merugikan bagi Putin adalah hancurnya setidaknya satu Su-57. Ada dua alasan mengapa, yaitu apa yang diklaim Rusia tentang Su-57 dan apa kenyataannya. Yang pertama menunjukkan bahwa Rusia telah kehilangan salah satu jet terbaik dalam persenjataannya, dan yang kedua menyoroti bagaimana Ukraina telah membuktikan bahwa jet itu sama sekali tidak seperti yang diklaim Rusia. Mari kita mulai dengan apa yang ingin Rusia Anda percayai tentang Su-57. Rusia menyebut Su-57 sebagai jet tempur tercanggih mereka. Sulit menyangkal jika Anda mempercayai semua klaim Rusia. Pesawat ini dimaksudkan sebagai jet tempur generasi kelima yang telah diselesaikan Rusia untuk bersaing dengan pesawat buatan Amerika Serikat seperti F-22 dan F-35. Dan Rusia mengklaim bahwa pesawat ini memiliki banyak ciri khas yang membuat jet tempur siluman tersebut begitu istimewa. Bentuk sulit terdeteksi, ruang senjata internal yang mengurangi penampang radar jet, serta avionik canggih yang diklaim lebih unggul dari jet tempur generasi keempat Rusia, semuanya menjadi keunggulan. Perusahaan United Aircraft Corporation Rusia sangat senang untuk terus menyebarkan propaganda dengan menyatakan bahwa Su-57 mampu menyerang target di udara, darat, dan laut kapan saja dalam segala kondisi cuaca. Batch pertama jet ini dikirim ke militer Rusia pada 2020, meski Su-57 telah melakukan penerbangan perdananya 10 tahun sebelumnya. Apakah keterlambatan ini menandakan jet tempur generasi kelima Rusia mengalami masalah? Kita akan segera mengetahuinya. Selain itu, Army Recognition mencatat bahwa Su-57 dapat dipersenjatai dengan rudal berpemandu radar aktif R-77M dan rudal berpemandu inframerah R-74M2, masing-masing untuk pertempuran jarak jauh dan jarak dekat. Rudal taktis, rudal siluman, dan rudal anti kapal semuanya dapat dimuat ke dalam Su-57. Begitu juga dengan jenis bom berpemandu yang telah digunakan Rusia dengan Su-34 untuk meluncurkannya. Di semua titik gantungnya, Su-57 dapat membawa 10.000 kg atau sekitar 22.000 pon amunisi. Dengan kecepatan maksimum Mach 2 dan Super Cruise Mach 1,3, pesawat ini bukan cuma cepat, tetapi juga syarat persenjataan. Sekarang, mari kita anggap Su-57 benar-benar memenuhi semua klaim Rusia tentang jet ini. Jika benar demikian, maka Ukraina baru saja menghancurkan jet yang merupakan yang terbaik yang bisa ditawarkan Rusia dari segi kemampuan udara. Dengan biaya per unit sekitar 100 hingga 120 juta dolar, Su-57 memberikan dampak yang cukup besar pada anggaran perang Rusia. Dan Ukraina baru saja menghancurkan semua itu dalam sekejap. Ukraina juga telah memastikan bahwa jet tempur Rusia yang tampaknya mematikan, yang seharusnya sulit ditangkal Ukraina, tidak pernah bisa terbang di wilayah udara Ukraina. Namun, Su-57 sebenarnya belum benar-benar terbang di Ukraina. Ada beberapa alasan besar mengapa Putin menyembunyikan jet tempur paling modern Rusia begitu jauh dari Ukraina, dan Anda akan segera mengetahui apa saja alasan tersebut. Tapi sebelum kita membahasnya, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda tidak pernah ketinggalan unggahan kami. Kami tidak benar-benar merahasiakan bahwa Su-57 tidak sehebat yang digembar-gemborkan. Tanda-tanda jet tempur Rusia ini proyek sia-sia sudah muncul sebelum Ukraina menghancurkan setidaknya salah satunya pada April. India telah lama memberi peringatan soal Su-57. Selama bertahun-tahun, India berkolaborasi dengan Rusia dalam proyek jet tempur generasi kelima. Jet itu akhirnya menjadi Su-57, namun India sudah mundur dari kerjasama.
11 tahun itu sebelum jet Rusia beroperasi pada 2020. India mulai meragukan proyek Su-57 pada 2018 dan menghentikan keterlibatannya pada April tahun itu. 2 tahun sebelum mundur ini dipenuhi ketegangan. Su-57 tidak memiliki kemampuan teknologi yang diharapkan India dari pesawat tempur generasi kelima. Rusia menghambatnya dengan menunda transfer teknologi dan memperdebatkan rencana pembagian biaya. Bagi India, proyek Su-57 dianggap gagal karena terlalu banyak dana terbuang untuk jet yang tak mampu menyaingi pesawat tempur siluman Amerika Serikat seperti yang dijanjikan. Setelah menyelesaikan proyek itu sendirian, Rusia hampir berhasil membuat India bergabung kembali. India berencana membeli beberapa Su-57 dari Rusia setelah jet itu beroperasi. Pada Maret 2026, rencana-rencana tersebut hampir sepenuhnya gagal, meskipun Rusia menawarkan berbagai bonus, termasuk mesin baru dan varian pesawat yang tidak berlisensi. India menolak. India mengatakan bahwa Su-57 masih belum memenuhi standar yang diperlukan untuk dianggap sebagai pesawat tempur generasi kelima. India lebih memilih menginvestasikan uangnya pada pesawat tempur AMCA dan program jet tempur generasi ke-6 Tempest atau FCAS. Putin harus menerima rentetan 12 pukulan. India mundur dalam rencana membeli Su-57 dan 2 proyek generasi ke-6 yang sekarang ingin diikutinya dipimpin oleh negara-negara yang dianggap musuh oleh Rusia. Italia, Jepang, dan Inggris sedang mengerjakan Tempest. Jerman, Spanyol, dan Prancis menangani FCAS. Rusia kini kehilangan sekutu potensial dan sumber dana karena Su-57 bukan pesawat tempur seperti yang diklaim Rusia. Sejak India mundur, semakin banyak informasi tentang Su-57 beredar. Mesinnya tua dan kurang andal. Mungkin itu sebabnya Rusia menawarkan mesin baru demi menarik India. Jika dibandingkan dengan F-22 dan F-35, Su-57 jauh dari sesulit itu dideteksi radar. Radar dapat mendeteksi jet tempur generasi kelima Rusia 6 hingga 10 kali lebih jauh menurut Aviation Geek Club. Penampang radar jet tempur utama Amerika juga 1.000 hingga 10.000 kali lebih kecil dibandingkan dengan Su-57. Sebenarnya, Su-57 lebih cocok disebut jet tempur generasi 4,5 daripada generasi kelima Rusia mungkin juga tidak membutuhkannya karena sudah ada Su-35 dengan peran serupa. Mungkin itulah alasan Rusia belum membangun banyak Su-57. Menurut Euromaidan Press, kurang dari 30 unit beroperasi dan kini 1 unit lagi tidak bisa terbang setelah aksi Ukraina di Chelyabinsk. Inilah makna semua ini bagi Rusia. Apapun sudut pandangnya, keberhasilan Ukraina menghancurkan Su-57 adalah penghinaan bagi Putin. Jika jet itu benar sehebat klaim Rusia, serangan Ukraina memergokinya dalam keadaan tak siap. Itu seharusnya tidak terjadi. Di udara, Su-57 seharusnya mampu menghadapi apapun. Rusia seharusnya selalu melindungi jet itu, bukan membiarkannya di tempat terbuka yang bisa diserang atau diutak-atik. Meski pesawat tempur ini generasi kelima, ketidakmampuan Rusia terbongkar besar-besaran membuat Putin frustrasi. Atau Putin malu karena mencoba menyembunyikan Su-57 dari Ukraina sebab dia tahu jet itu tak mampu menjalankan tugasnya. Pesawat tempur siluman adalah sebuah aset. Kita menyaksikan hal ini saat operasi Epic Fury di Iran, ketika jet siluman Amerika berhasil menembus pertahanan udara Iran yang sebagian memakai sistem buatan Rusia. Putin sebaiknya memakai armada kecil Su-57 Rusia untuk menghancurkan target utama Ukraina. Ukraina mengungkapkan Putin malu dengan pesawat tempur terbaru Rusia hingga menyembunyikannya lebih dari 1.000 mil jauhnya. Kedua skenario itu buruk bagi Putin. Salah satu aset paling berharga, betapapun sudah tercoreng, telah hilang. Meski kehilangan Su-57 dan jet tempur lain menyakitkan, Rusia kini menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Yang membuat Putin marah adalah tak ada yang tahu pasti bagaimana Ukraina bisa menyerang lebih dari 1.000 mil ke Rusia dengan sangat akurat dan menghancurkan. Ukraina belum mengonfirmasi caranya. Laporan staf umum tak menyebut senjata yang dipakai, memicu banyak spekulasi. Bisa jadi itu sabotase, mungkin saja. Ukraina pernah memakai kelompok partisan untuk menyusup ke pangkalan pesawat Rusia dan menghancurkan jet tempur. Bahkan ini baru saja terjadi karena hal itu terjadi pada Desember 2025 di sebuah pangkalan udara militer di Lipetsk yang terletak di barat daya Rusia. Partisan yang mendukung Ukraina berhasil menghancurkan 2 jet tempur multiperan Su-30 meski Rusia berusaha menutupinya dengan mengklaim adanya kebakaran misterius. Serangan ini melibatkan Direktorat Intelijen Utama Ukraina dan butuh 2 minggu perencanaan.
Kita mungkin telah melihat hal serupa di Chelyabinsk, menandakan jaringan intelijen dan sabotase Ukraina sudah menyusup lebih dalam ke Rusia dari yang diduga. Di mana Putin mungkin menyembunyikan Su-57 sekarang. Dimanapun mereka pergi, Ukraina bisa saja punya partisan yang mengintai dan menunggu saat tepat untuk menyerang. Jika bukan para penyabot, kemungkinan senjata pilihan Ukraina adalah drone atau rudal dalam serangan luar biasa itu. Keduanya tampak tak masuk akal awalnya. Ukraina maju pesat dalam pengembangan rudal dan drone jarak jauh. Namun menurut Kiev Post, mereka belum memiliki rudal atau drone yang dapat menjangkau wilayah Rusia sejauh Chelyabinsk. Namun Ukraina punya satu hal yang dapat melakukannya. Itu bukan drone, bukan juga rudal, melainkan gabungan dari keduanya dan memiliki daya ledak yang lebih dari cukup untuk menghancurkan Su-57 dengan satu kali hantaman langsung. Kita membahas Flamingo. Dengan gabungan teknologi drone jarak jauh dan rudal jelajah Ukraina, Flamingo mampu menjangkau Su-57 Rusia dengan cadangan jangkauan yang besar. Flamingo dapat menempuh jarak hingga 3.000 km atau sedikit lebih dari 1.860 mil dan sudah terbukti akurat pada jarak 1.400 km atau 869 mil pada bulan Maret. Dengan muatan 1.000 kg atau 2.200 pon, Flamingo mampu merusak struktur pelindung dan meninggalkan kawah di bawah badan pesawat yang terkena. Menariknya, daya hancur itu justru mungkin membuat Flamingo tersingkir. Citra satelit yang kami bagikan sebelumnya tampaknya tidak menunjukkan kawah benturan seperti yang biasanya diharapkan jika Flamingo digunakan. Kami tidak bilang Ukraina tak pakai Flamingo, tapi Ukraina juga belum beri pernyataan, jadi ini masih spekulasi. Ukraina mengaitkan serangannya dengan pasukan sistem tak berawak, sehingga memunculkan lebih banyak pertanyaan. Jika kiriman bahan peledak dengan drone konvensional tak mungkin, seperti klaim Kiev Post dan Excelenova Plus, apa artinya? Apakah Ukraina punya drone jarak jauh baru yang belum diumumkan? Apakah pasukan sistem tak berawak bekerja sama dengan para penyabot di lapangan yang menyerang jet tempur Rusia menggunakan drone dari dalam Rusia? Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Dan itu adalah langkah cerdas dari Ukraina. Kenapa membocorkan trik yang masih bisa dipakai nanti? Hal itu tampaknya tak berarti bagi Putin, seperti saat dipermalukan akibat Su-57, kini ia hadapi dua masalah sekaligus. Ukraina kini mampu menjangkau wilayah Rusia lebih jauh dan berhasil menghancurkan beberapa aset militer utama Putin. Jika memang sabotase yang merusak Su-57 berarti intelijen Rusia belum cukup membasmi mata-mata Ukraina dan komplotannya. Jika benar Flamingo yang menyerang, pertahanan udara Rusia di pangkalan penting itu tampaknya tidak berfungsi atau memang tidak ada sejak awal. Bagaimanapun juga, Putin sekarang harus memilah-milah puing-puing sesuatu yang dia kira tersembunyi, sesuatu yang saat ini tidak bisa digantikan karena harganya yang sangat mahal, dan sesuatu yang menurut Putin aman dari serangan Ukraina. Seperti biasa di Ukraina, Putin kembali terbukti salah. Baik lewat sabotase, serangan jarak jauh, atau cara lain, Ukraina hanya akan memperburuk situasi bagi Rusia. Ukraina telah menembus lebih dari 1.000 mil ke dalam. Sekarang Rusia tidak lagi aman. Sebenarnya, Putin seharusnya sudah paham lebih awal. Strategi jarak jauh Ukraina terhadap Rusia semakin berkembang di 2026 dan mereka menghancurkan lebih dari sekedar jet tempur generasi kelima Rusia. Minyak terus jadi target dan Ukraina telah memicu kobaran api besar yang tak dapat dipadamkan Rusia. Kebakaran besar telah melanda beberapa fasilitas minyak paling vital milik Rusia dan urat nadi ekonomi Putin hancur berantakan. Tonton video kami untuk info lebih lanjut tentang kampanye Ukraina terhadap minyak Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show agar mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang serangan-serangan terbaru dan terbesar yang dilakukan Ukraina di wilayah Rusia. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.